Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial untuk teman-teman masalah penggunaan baterai ya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami baterai cepat habis atau menguras baterai, padahal untuk penggunaan aplikasi itu normal-normal saja ya, tidak ngegame ataupun tidak main sosial media. Oke, gimana tips dan tutorialnya, cara mengatasi agar baterai dari handphone kalian itu bisa irit ya, sampai seharian lebih. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, kalau sudah di subscribe, mari kita lanjut tips dan tutorial untuk masalah baterai yang cepat boros dan gimana cara mengatasinya agar baterai handphone kita itu hemat daya ya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut ke tips dan tutorialnya, jadi saya mau ngasih info bahwasanya untuk pemakaian baterai cepat terkuras itu salah satu penyebabnya, selain settingan di pengaturan ya, salah satu penyebabnya itu ada di penggunaan provider ya teman-teman, seperti ini. Jadi sinyal yang tidak stabil atau turun naik itu akan mengakibatkan pemakaian daya baterai itu semakin tinggi. Jadi secara otomatis jika sinyal yang teman-teman gunakan itu tidak stabil akan menguras baterai ya teman-teman. Jadi jangan kaget semisal sinyal yang teman-teman gunakan atau provider yang teman-teman gunakan itu tidak stabil. Jadi kalau saran saya, pengen cepat pengen hemat daya baterai, teman-teman bisa menggunakan WiFi saja. Jadi penggunaan WiFi itu akan lebih menghemat baterai ya teman-teman. Oke, lanjut ke tips dan tutorialnya. Jadi untuk settingan agar baterai yang teman-teman gunakan itu agar hemat daya bisa terpakai satu harian lebih, ini kebetulan yang saya gunakan itu seri Oppo A16. Untuk versi Androidnya versi Android 11 dengan ColorOS 11 ya teman-teman, dan ini bisa digunakan di merek handphone tipe lainnya seperti Oppo A16, Oppo A54, Oppo A15, Oppo A53 maupun seri-seri yang terbaru saat ini maupun seri yang lama juga ya teman-teman. Oke, yang pertama-tama kalian lihat untuk barnya ini. Jadi seperti fitur-fitur yang masih aktif dan tidak digunakan, ini saran saya dimatikan saja ya, seperti WiFi. Ini enggak ada koneksi WiFi yang tersambung, jadi saya matikan saja. Terus kemudian Bluetooth, ini Bluetooth juga tidak terpakai, jadi saya matikan saja. Terus kemudian getar, ini fleksibel ya teman-teman, tergantung teman-teman pengen mengaktifkan getar atau tidak. Kalau getar ini diaktifkan secara otomatis pemakaian daya baterainya juga tinggi ya. Oke, ini enggak masalah, saya aktifkan. Terus kemudian teman-teman masuk ke pengaturan, terus masuk ke icon baterai. Oke, dia icon baterai ini untuk tampilan atas ini ya teman-teman. Oke, saya fokuskan dulu. Ini ada satu masalah yang ditemukan, teman-teman bisa klik dan ini langsung ada keterangan. Jadi permasalahannya untuk pemakaian daya baterai yang menguras itu salah satunya adalah di GPS, karena tadi saya menggunakan GPS ya. Oke, langsung klik perpanjang saja.
aktifkan lokasi. Terus kemudian teman-teman bisa aktifkan mode daya, mode hemat daya ya teman-teman. Oke, ini aktifkan. Atau bisa lewat icon di sini teman-teman, mode hemat daya. Ini untuk pintasannya. Terus kemudian ada icon pengelolaan baterai aplikasi. Jadi ini ada beberapa aplikasi, enggak beberapa sih, semua aplikasi yang terpasang di handphone. Ini ada presentasinya ya teman-teman. Coba kita salah satu contoh di WhatsApp. Oke, ini ada tulisan izinkan aktivitas latar depan, mengizinkan layanan dari aplikasi ini dibawa ke latar depan. Terus kemudian izinkan aktivitas latar belakang, jangan batasi aktivitas latar belakang untuk aplikasi. Jadi semisal teman-teman ini aktifkan, ada keterangannya ya, izinkan semua aktivitas latar belakang untuk aplikasi ini, konsumsi daya akan bertambah. Jadi ini saran saya dimatikan saja, soalnya kalau ini diaktifkan secara otomatis pemakaian daya baterai seperti ini teman-teman. Ini tuh pemakaian daya baterai aplikasi di latar belakang ini akan terus menyedot ya teman-teman, terus menguras baterai. Jadi saran saya dimatikan saja. Oke, untuk aplikasi ini, untuk settingan ini enggak ada yang perlu disetting. Terus kemudian kita masuk ke pengaturan baterai ya. Oke, di sini teman-teman, di sini ada beberapa mode. Yang pertama mode kinerja tinggi. Jadi semisal teman-teman yang seneng game atau seneng permainan ya, ini bisa diaktifkan. Jadi nanti performanya akan bertambah. Cuma untuk penggunaan daya baterainya juga akan meningkat ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen hemat baterainya, ini dimatikan saja, nggak perlu dihidupkan. Terus kemudian ada fitur optimalkan penggunaan baterai. Oke, di sini ada pengoptimalan baterai. Jadi saran saya teman-teman yang sering menggunakan aplikasi sehari-hari seperti halnya WhatsApp ataupun YouTube ataupun aplikasi yang teman-teman gunakan sehari-hari. Ini saya contohkan WhatsApp ya. Ini saya optimalkan otomatis. Terus apalagi ya, YouTube. Oke, ini biasanya saya pakai YouTube ini ya. Terus Facebook. Oke, jadi ini ada keterangan mengoptimalkan secara otomatis aplikasi yang menguras baterai di latar belakang. Jadi kalau teman-teman semisal nih saya kasih contoh ya. Jadi selepas teman-teman menggunakan aplikasi itu kan di latar belakang masih aktif nih teman-teman. Kalau teman-teman mengoptimalkan penggunaan baterai itu kondisi aktif, secara otomatis nanti untuk penggunaan baterai yang di latar belakang ini akan dikurangi teman-teman, akan dikurangi untuk konsumsi daya baterainya. Jadi kayak tadi kan WA nya saya optimalkan, jadi secara otomatis walaupun di latar belakang ini masih berjalan, tapi untuk penggunaan baterainya itu akan diminimaliskan atau diminimalkan ya teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut ke pengoptimalan siaga tidur.
Jadi untuk teman-teman yang selalu menggunakan handphone pada saat sebelum tidur, itu biasanya kan lupa mematikan handphone ya, dan datanya masih hidup. Kalau teman-teman mengaktifkan kondisi ini, nanti secara otomatis penggunaan baterainya itu akan diminimalkan ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman bangun tidur, kalau posisi ini kondisi mati seperti ini, dia akan menyedot atau mengkonsumsi daya baterai tinggi. Kalau teman-teman ini aktifkan, secara otomatis penggunaan baterainya akan dioptimalkan seperti itu. Jadi paling persentase untuk pengurangan baterai itu cuma 2%-an saja ya teman-teman. Oke, yang terakhir adalah pengisian daya malam hari yang dioptimalkan. Jadi ini untuk kinerjanya, ini saya aktifkan ya. Untuk kinerjanya ini, jadi semisal teman-teman yang hobi ngecas ketika sebelum tidur dalam kondisi handphone itu mati maupun hidup, nanti secara otomatis untuk pengisian baterainya itu akan dioptimalkan dalam arti, kalau teman-teman semisal untuk handphone lain ya, tidak di Oppo, itu untuk ngisi daya baterainya itu kan berjalan secara normal nih teman-teman, dan akan full walaupun semisal teman-teman ngecas jam 8, nyambut jam 8 malam, nyambutnya nanti jam 6 pagi, itu kan paling 2 jaman kan sudah penuh. Berhubung teman-teman nyambutnya itu di jam 8 pagi, itu kan akan mengakibatkan overload pada pengisian baterai ya teman-teman. Jadi baterainya itu tidak ada keamanan. Jadi secara otomatis baterainya itu juga akan cepat istilahnya itu bisa mengakibatkan cepat rusak ya, atau terlebih itu melembung. Kalau istilahnya orang sini itu melembung, baterainya akan rusak. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman ini aktifkan, secara otomatis baterainya pun juga akan aman. Dan untuk terakhir ini adalah tampilan untuk presentasi baterai. Ini nggak usah saya jelaskan, teman-teman pastinya udah tahu ya. Oke, kita kembali saja. Kalau semisal teman-teman pengen aktif maksudnya itu pengen baterainya itu lebih hemat lagi, teman-teman bisa menggunakan mode dark mode atau mode gelap. Ini saya aktifkan seperti ini, dan ini yang enggak terlalu signifikan sih untuk penghematan daya baterai. Untuk yang layar masih IPS ya, IPS TFT seperti A16 ini kan masih IPS TFT, tapi ini cukup menghemat daya kalau kondisinya di mode dark mode seperti ini. Dan untuk settingan layar otomatisnya ini, jadi usahakan kita buat manual saja ya teman-teman. Kita buat manual saja dan setting secara manual, tergantung selera teman-teman pengen kecerahannya sampai mana ya teman-teman. Jadi nggak perlu disetting secara otomatis, karena kalau teman-teman setting secara otomatis, ketika teman-teman di luar ruangan itu kan nanti otomatis untuk kecerahannya kan akan meningkat nih teman-teman, dan pemakaian daya baterainya pun juga akan meningkat ya teman-teman. Jadi disetting secara manual saja, saran saya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir video dari saya. Semoga tips dan tutorial dari saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Untuk yang suka dengan tutorial dan tips dari saya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi yang informatif dan bermanfaat bagi kita semua ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.